Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan likuidasi dan reorganisasi perusahaan. Di sini ada anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, yaitu Teresa Laksmiwidya Saraswati, NPM 288, dan Julia Ayu Lestari dengan NPM 307, kemudian Alma Kamisa dengan NPM 312. Kemudian Nabila Fakarani Putri dengan NPM 313. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama untuk menangani perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan di Amerika Serikat. Diatur dalam titel 11 dari United States Code. Undang-undang ini mencakup beberapa bab penting. Bab 7 yaitu likuidasi. Perusahaan yang tidak dapat melanjutkan operasinya akan menjual seluruh asetnya untuk membayar utang kepada kreditur. Setelah aset dilikuidasi, perusahaan biasanya dibubarkan. Bab 11 reorganisasi. Perusahaan yang masih memiliki potensi untuk bertahan dapat mengajukan rencana reorganisasi. Dalam proses ini, perusahaan tetap beroperasi sambil merestrukturisasi utang dan ekuitasnya. Pelindungan hukum diberikan agar perusahaan tidak diganggu oleh tuntutan hukum selama proses ini berlangsung. Bab 13 yaitu penyesuaian utang individu. Berlaku untuk individu dengan penghasilan tetap. Utang mereka direstrukturisasi agar dapat dibayar dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, BAPCPA tahun 2005 memperbarui dan memperketat ketentuan dalam Undang-Undang 1978 untuk mencegah penyalahgunaan sistem kepahitian, terutama oleh individu dan perusahaan yang tidak benar-benar mengalami kesulitan finansial. Jadi, untuk tugas wali amanat dapat mencakup pengajuan laporan keuangan kepada pengadilan kepahitian. Laporan ini merupakan dokumen hukum yang disiapkan untuk pengadilan kepahitian yang menekankan nilai likuidasi dan memberikan informasi yang relevan bagi wali amanat dalam melikuidasi perusahaan debitur, dan juga laporan ini memberikan informasi yang mungkin berguna bagi kreditor dan pengadilan kepahitian. Jadi di sini ada tugas-tugas korporasi debitur, kemudian hakim kepahitian, kemudian ada tugas kurator dalam kasus likuiditas. Nah, di sini secara singkat debitur itu yaitu pihak yang diurus, yaitu ajukan daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, kemudian ada bekerjasama dengan wali amanat, kemudian menyerahkan semua harta warisan kepada wali amanat, kemudian hadir pada sidang pengadilan sesuai yang dipersyaratkan. Nah, selanjutnya yaitu ada hakim kepahitian. Tugasnya itu menyelesaikan perselisihan yang terjadi selama kasus berlangsung dan menyetujui semua pembayaran utang yang terjadi sebelum pengajuan kebangkrutan, serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Nah, kemudian ada tugas kurator dalam kasus likuidasi. Nah, kurator adalah pihak yang mengolah dan mengurus suatu harta debitor itu sendiri. Treasurer atau Debitor in Possession, bentuk reorganisasi perusahaan di bawah hukum kebangkrutan US. Tujuannya adalah agar perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat beroperasi sambil merestrukturasi utang dan kewajiban lainnya. Debitor in Possession (DIP) secara default, perusahaan yang mengajukan tetap mengelola bisnisnya sebagai Debitor in Possession memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan treasurer, kecuali untuk fungsi investigasi. DIP dapat menjalankan bisnis sehari-hari tanpa persetujuan pengadilan dan menjual aset di luar kegiatan bisnis hanya dengan persetujuan pengadilan. Selanjutnya ada kewajiban debitor in possession. 1. Harus mengajukan laporan bulanan, daftar kreditor, aset, dan kewajiban serta pernyataan keuangan, dan adanya peran US Treasurer mengawasi jalannya proses Chapter 11 dan meninjau laporan keuangan, permohonan kompensasi, dan rencana reorganisasi, dan dapat meminta pengadilan untuk mengubah Chapter 11 menjadi Chapter 7 jika perusahaan tidak patuh. Komite kreditor dapat menyelidiki bisnis dan
berpartisipasi dalam penyusunan rencana, dapat mempekerjakan profesional untuk membantu tugasnya, dan adanya dampak reorganisasi. Perusahaan dapat menolak kontrak atau sewa yang merugikan dan bisa mendapatkan pembiayaan baru dan menjual aset bebas dari hak tanggungan dan dapat mengubah hak kreditor dan memperpanjang waktu pembayaran utang. Rencana reorganisasi harus disetujui pengadilan dan kreditor serta harus layak dan menguntungkan semua pihak. Operating Under Chapter 11. Chapter 11 dari US Bankruptcy Code memungkinkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan untuk tetap beroperasi sambil merestrukturisasi utang dan kewajiban lainnya. Tujuannya adalah menyelamatkan bisnis yang masih memiliki nilai sebagai going concern, layak untuk terus berjalan, dan adanya proses reorganisasi Chapter 11. 1. Perusahaan tetap beroperasi selama proses reorganisasi berlangsung yang bisa memakan waktu 6 bulan hingga beberapa tahun. 2. Perusahaan dapat memperoleh pembiayaan baru melalui debitor in possession financing yang harus disetujui oleh pengendalian kebangkrutan. Rencana reorganisasi. 1. Perusahaan atau kreditor dapat mengajukan rencana reorganisasi. 2. Rencana harus disetujui oleh pengendalian dan oleh mayoritas kreditor, baik dari segi jumlah maupun nilai utang. Minimal 2/3 dari total nilai utang. Dan adanya biaya dan dampak kebangkrutan. Biasanya hukum dan administrasi sangat tinggi dan adanya perusahaan bisa kehilangan penjualan, laba, karyawan, reputasi, serta hubungan dengan pemasok, pelanggan, pemegang saham, dan komunitas. Adanya manfaat Chapter 11 yaitu memberi waktu untuk restrukturisasi utang dan kontrak, dan perusahaan dapat menolak kontrak atau sewa yang merugikan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen utama pelaporan keuangan selama reorganisasi. Yang pertama itu ada neraca atau balance sheet. Yang pertama liabilitas prapetisi atau prepetition liabilities. Liabilitas tanpa jaminan dan yang dijamin sebagian dilaporkan sebagai liabilities subject to compromise. Jumlahnya bisa lebih kecil dari nilai tercatat karena adanya negosiasi dan kemungkinan adanya penghapusan sebagai utang. Yang kedua, liabilitas pasca petisi. Dilaporkan seperti biasa karena timbul setelah perusahaan mengajukan perlindungan. Yang ketiga, pengungkapan tambahan. Klaim yang belum dapat diestimasi harus diungkapkan dalam catatan kaki sesuai dengan ASC 450. Berikutnya ada laporan laba rugi. Yang pertama, biaya reorganisasi meliputi biaya profesional, hukum, dan biaya lain yang terkait dengan proses reorganisasi yang dicatat sebagai reorganization items. Yang kedua, bunga hutang. Hanya bunga yang akan dibayarkan selama proses reorganisasi yang dicatat. Selisih antara bunga kontraktual dan bunga yang dicatat harus diungkapkan secara detail. Yang ketiga, laba per saham atau EPS tetap dilaporkan seperti biasa. Jika ada potensi penerbitan saham baru dalam rencana reorganisasi, maka harus diungkapkannya. Berikutnya ada laporan arus kas. Yang pertama, biaya reorganisasi yang meliputi biaya profesional, hukum, dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses reorganisasi yang dicatat sebagai reorganization items, di mana dipisahkan dari aktivitas operasional normal. Yang kedua, klasifikasi arus kas. Arus kas yang terkait dengan reorganisasi dipisahkan dari arus kas operasional normal.
Berikutnya ada laporan tambahan. Jika perusahaan induk memiliki anak perusahaan yang sedang dalam proses reorganisasi, maka harus disajikan laporan keuangan gabungan untuk entitas yang berada di dalam proses reorganisasi. Intercompany receivables dan payable harus diungkapkan secara jelas. Berikutnya ada manfaat chapter 11 bagi debtor in possession atau perusahaan yang mengajukan. Yang pertama, pengurangan biaya operasional. Perusahaan dapat melakukan PHK, pemotongan gaji, atau menghentikan program pensiun dengan persetujuan pengadilan. Yang kedua, pembatalan kontrak dan diskon. Bisa menolak kontrak yang merugikan dan membatalkan diskon volume yang sudah dibayar di muka. Ketiga, penghentian bunga utang tak terjamin, seperti yang terjadi pada kasus Texaco dan Pennzoil. Berikutnya ada kerugian chapter 11 bagi perusahaan. Yang pertama, biaya tinggi, termasuk biaya hukum, akuntansi, dan pembayaran penasehat yang diambil dari aset perusahaan. Yang kedua, sulit mendapatkan kredit baru, perlu bunga tinggi dan kepercayaan dari pemberi pinjaman. Yang ketiga, keterlibatan manajemen oleh pengadilan. Pengadilan bisa menuntut manajemen tertentu tetap menjalankan operasionalnya harian. Pelaporan keuangan perusahaan yang bangkit dari kebangkrutan. Reorganization value yaitu nilai perusahaan sebagai going concern. Fresh start reporting digunakan jika nilai reorganisasi kurang dari total utang dan klaim. Pemegang saham lama menerima kurang dari 50% saham baru. Langkah-langkah fresh start reporting yaitu yang pertama, tentukan nilai reorganisasi. Yang kedua, alokasikan ke aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajar. Hitung goodwill baru. Pastikan syarat fresh start terpenuhi. Sesuaikan neraca dengan nilai wajar dan catat goodwill. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.